Baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon giliran Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan anggota Badan Anggaran DPR RI yang hadir, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, para anggota Badan Anggaran yang saya muliakan. Saya langsung saja. Tugas dari Kemenko PMK itu diatur di dalam Perpres nomor 35 tahun 2020. Kemudian dari tugas itu terutama Kemenko PMK bertanggung jawab melakukan KSP. KSP itu koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dan program yang berhubungan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Ini yang selalu saya tampilkan kalau saya mendapat undangan untuk mengingat kembali gitu. Jadi ini adalah desain besar pembangunan manusia dan kebudayaan yang merupakan terjemahan lebih lanjut atau pemerincian lebih lanjut dari tugas yang diatur di dalam Perpres nomor 35 tahun 2020 untuk Kemenko PMK. Dan ini adalah merupakan siklus. Jadi kita pengembangan pengendalian itu berbasis pada siklus kehidupan manusia. Dari arah jarum jam yang paling atas, itu kita mulai dari prenatal dan ASI, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Dan kemudian yang kami beri tanda keluar itu adalah target-target sampai tahun 2024. Kemudian yang ungu itu adalah titik tekan dari program, misalnya pada 1000 hari awal kehidupan itu adalah penurunan angka stunting, dan seterusnya. Kami tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, lebih detail. Dan itu kemudian sampai pada warna kuning, yaitu lansia, yaitu targetnya seperti juga yang tercantum di situ, penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan beraktivitas itu 90% dan seterusnya. Para Bapak pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang kami hormati, dari masing-masing bagian itu menunjukkan siklus masing-masing waktunya, gitu. Tetapi yang di tengah itu adalah intervensi untuk seluruh seumur hidup. Yang tengah itu ada Germas, ada sistem jaminan sosial nasional, bantuan sosial, kemudian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan penanggulangan kemiskinan, bencana, dan penanganan disabilitas itu adalah merupakan berlaku untuk seluruh umur. Sedangkan yang di kotak-kotak itu adalah pada masing-masing etape atau tahapan dari masing-masing usia. Dan kemudian yang di luar itu tadi sudah saya sebutkan target-target yang akan seharusnya dicapai, yang menjadi program koordinasi dan sinkronisasi dan pengendalian oleh Kemenko PMK. Kemudian lebih lanjut, yaitu soal acuan kami untuk mengajukan pagu anggaran pada tahun 2025 dari tema sasaran dan arahan kebijakan RKP 2025. Jadi yang kami pakai acuan adalah RKP 2025. Tema RKP adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian sasarannya ada 8. RKP itu ada 8 sasaran. Dari 8 itu yang memiliki kaitan langsung itu ada 4, yaitu mengenai target rasio Gini, yaitu 0,34 sampai 0,37. Kemudian indeks modal manusia yang 0,56, tingkat pengangguran terbuka 4,5 sampai 5,0. Kemudian yang terakhir tingkat kemiskinan yaitu di 7,0 sampai 8,0. Kemudian arah kebijakan, ini juga saya kutip langsung dari RKP 2025.
yang di bidang PMK gitu. Yang pertama SDM berkualitas, yaitu SDM yang berdaya saing dan produktif, ada transformasi sosial, kemudian ketahanan sosial budaya ekologi, sedangkan untuk ekonomi inklusif berkaitan dengan ekonomi inklusi dan berkelanjutan, dan seterusnya. Kemudian lebih lanjut, ini pimpinan yang saya muliakan, capaian dan perkiraan serta target dari masing-masing yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk IPM, kita harapkan outlook tahun 2024 itu 73,39, dan kita harapkan tahun 2024 nanti 74,02. Kemudian untuk Human Capital Index, ini tidak ada outlook-nya. Ini adalah indikator baru yang akan kita adopsi, yang sekarang sudah digunakan oleh Bank Dunia, yaitu 5,6. Sekarang posisi kita 0,54%, dan target kita 0,56 tahun 2025. Rasio Gini, kita sekarang berada dalam posisi 3,88, outlook kita adalah tahun 2004 nanti adalah 0,381, dan tahun 2025 target kita adalah 0,379. Kemudian tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan sekarang kita posisinya di 9,36, outlook 2024 8,50, dan tahun 2025 target kita adalah 7,0. Kemudian kemiskinan ekstrim, posisi kita sekarang adalah 1,12, dan tahun 2024 sesuai dengan arahan dari keputusan dari Presiden, tahun 2024 kemiskinan ekstrim kita harapkan 0 atau setidaknya mendekati 0. Kemudian tingkat pengangguran terbuka, posisi 2023 5,32, outlook kita diharapkan 5 tahun 2024 ini, dan tahun 2025 kita harapkan mencapai 4,50. Kemudian agenda program dan program pembangunan terkait bidang PMK, ini yang kami beri stressing adalah bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, dan bidang perlindungan sosial. Saya kira tidak perlu kami paparkan secara detail, intinya yang di bidang pendidikan itu adalah di bagian E, yaitu penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja, antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK pusat unggulan. Pimpinan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa revitalisasi vokasi ini adalah merupakan lanjutan dari Inpres nomor 2 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Pada periode kepemimpinan Presiden Pak Jokowi tahun 2000, periode kedua itu kemudian diperluas, tidak hanya menyangkut SMK, tetapi seluruh pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan ini adalah merupakan program prioritas yang betul-betul dibutuhkan untuk Indonesia untuk memastikan bahwa bonus demografi akan direspon dengan positif untuk menyiapkan angkatan kerja usia produktif, betul-betul bisa memiliki keterampilan dan kemahiran yang terukur, yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasaran kerja. Kemudian untuk bidang kesehatan, kita sedang melakukan transformasi besar-besaran di bidang kesehatan, baik dari sisi jaminan kesehatan nasional maupun dari sisi ketersediaan fasilitas dan layanan yang terjangkau dan memadai di tingkat di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita akan memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau di daerah pinggiran, daerah enklave, dan juga daerah yang memang sulit untuk mendapatkan fasilitas karena persoalan geospasial. Kemudian di bidang perlindungan sosial, kita akan sedang melakukan perbaikan data, by name by address, terutama untuk bansos, dan juga untuk memastikan bahwa berbagai macam subsidi dan jaminan, terutama jaminan sosial, itu akan bisa mengenai sasaran seperti yang diharapkan. Dan kita sekarang juga sedang melakukan uji coba untuk memperluas jaminan sosial, itu tidak hanya berkaitan dengan jaminan kesehatan,
tapi juga jaminan tenaga kerja. Sekarang ini kita sudah mulai mengarah ke pekerja formal dan kita harapkan nanti berikutnya akan menuju ke termasuk pekerja informal bisa mendapatkan jaminan tenaga kerjaan. Lanjut. Ini adalah merupakan rincian ini untuk perlindungan sosial seperti yang dipaparkan secara sekilas. Lanjut. Ini adalah konvergensi program penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Tadi sudah kami sampaikan bahwa target 2024 ini adalah 0% atau paling tidak mendekati 0. Posisi kita sekarang 1,12, 2023, 2024 ini kita harapkan nanti sudah 0,0 mendekati 0%. Penurunan kemiskinan mengalami kelambatan penurunannya, kita lihat masih bertengger di angka 9, dan pada target tahun 2024 adalah paling tidak 7,5, dan ini perlu kerja keras. Kita belum tahu nanti hasil outlook yang real seperti apa, dan target 2029 itu 4,5 sampai 5%. Lanjut. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian tentang masalah kemiskinan. Jadi ada lebih dari sekitar separuh dari provinsi, 38 provinsi di Indonesia itu masih berada di atas rata-rata garis kemiskinan. Dan kalau kita lihat secara absolut, kalau nilai angka jumlah penduduk, maka yang masih tinggi angka kemiskinan kita adalah di 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian kalau kita lihat secara persentase, maka yang tertinggi adalah di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Karena itu kita akan terus memberikan perhatian khusus, baik provinsi yang secara absolut tinggi, walaupun secara persentase rendah, maupun daerah-daerah yang secara persentase tinggi, tetapi dari sisi jumlah penduduk atau absolutnya rendah. Lanjut. Ini adalah kebijakan penurunan stunting. Angka prevalensi stunting kita sekarang masih berada di 21,5, dan target tahun 2000 outlook maksud saya tahun 2023 dan tahun 2024 ini target kita adalah 14%. Kita ingin melihat nanti seperti apa hasil terakhir dari survei maupun sensus melalui SKI maupun BPGPM. Pimpinan perlu kami informasikan kepada bulan ini kita canangkan sebagai bulan pengukuran dan penimbangan bayi 5 tahun untuk memastikan bahwa proses penimbangan dan pengukuran dan pemberian afirmasi bantuan pangan khususnya dan sanitasi untuk anak-anak dan ibu hamil itu berjalan dengan baik. Karena itu nih kita nyatakan bulan ini adalah sebagai bulan penimbangan dan pengukuran seluruh Indonesia, melibatkan 339.000 posyandu dan untuk 38 provinsi, dan nanti hasilnya akan kita cross-kan atau kita triangulasi dengan hasil SKI. SKI ini adalah hasil data survei, sedangkan yang dilakukan sekarang ini adalah data EPBGBM yang sudah menggunakan standar-standar yang sudah kita tetapkan, yaitu sekarang ini sudah tidak ada lagi posyandu yang menggunakan penimbangan dan pengukuran yang alat-alat yang seadanya. Misalnya pakai dacin, pakai timbangan barang dan seterusnya. Karena sekarang sudah kita sebar antropometri untuk mengukur dan menimbang untuk seluruh Indonesia terstandar. Ya. Terstandar. Kemudian di setiap puskesmas sekarang ini ada USG, ultrasonografi. Sehingga orang yang hamil, ibu hamil itu bisa memeriksakan kandungannya sebulan sekali di puskesmas, yang dulu harus ke poliklinik atau ke rumah sakit, sekarang cukup di puskesmas dan gratis. Stunting atau gejala stunting itu lebih mudah diintervensi ketika masih di dalam kandungan. Karena kalau di dalam kandungan, intervensinya melalui ibu yang sedang hamil. Baik melalui bantuan makan tambahan maupun berbagai macam arahan yang berkaitan dengan masalah menjaga merawat kesehatan. Kalau dia sudah keluar,
itu lebih rumit karena harus berurusan dengan bayi. Karena itu kita sekarang sedang fokus bagaimana ibu hamil itu sudah dideteksi sejak hamil. Gitu ya. Dan sekarang ada kewajiban setiap lurah, kepala desa harus tahu siapa penduduknya yang sedang hamil. Gitu ya. Termasuk siapa yang menghamili tentu saja. Dengan begitu maka sejak dini dia sudah terawasi, ada pendamping dari pendamping BKKBN maupun pendamping PKH, pendamping desa, kita minta untuk mengawal ibu-ibu yang sedang hamil ini. Dan kemudian mereka diberi asupan makanan tambahan yang bersumber dari PKH maupun dari dana desa, dan kita harapkan ini akan pencegahan stunting akan berkelanjutan, tidak hanya rame-rame ketika ada program, tapi betul-betul menjadi habit, menjadi cara kerja dari setiap desa bahwa perhatian kepada ibu yang hamil itu cara yang paling baik untuk mencegah terjadinya stunting. Sekarang kita posisinya masih sangat tinggi yaitu 21,6 dan mudah-mudahan target dari Bapak Presiden tahun 2024 ini 14%. Kita lihat nanti hasil tes EBBGM yang sudah terukur, sudah berstandar itu. Sehingga nanti tidak ada lagi alasan untuk menganggap bahwa sensus atau pengukuran harian oleh petugas di desa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena alatnya sudah terstandar, tenaganya sudah dilatih, sudah ditatar gitu ya. Dan berapa jumlahnya sudah kita tetapkan pimpinan. Minimum 90%. Minimum 90% anak balita harus ditimbang dan diukur untuk memastikan bahwa di situ memang tidak ada lagi stunting atau seandainya ada yang stunting itu segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter spesialis anak. Tidak cukup ditangani oleh bidan. Itu program. Kemudian yang berikutnya kepemudaan, saya kira kita sudah punya pedoman yaitu desain besar olahraga nasional, kita mengacu pada itu. Kemudian langsung saja saya kira ke anggaran untuk haji halaman 12. Saya kira sekarang kita sedang mencermati pengetatan dari pemerintah Saudi Arabia terhadap haji ilegal, haji yang tak berizin. Dan dari hari ini terjadi sweeping besar-besaran gitu ya. Dan kemarin waktu saya melakukan pemantauan persiapan fasilitas haji itu sudah diingatkan oleh pemerintah Saudi bahwa tahun ini akan diperketat, tidak boleh lagi ada haji yang tidak resmi. Haji tidak resmi itu artinya haji yang paspornya, visanya bukan visa haji. Karena itu saya kira perlu ada bantuan dari wakil rakyat untuk memberikan perhatian betul gitu. Karena di samping ini pasti akan bermasalah di sana juga menyangkut martabat dan harkat negara kita gitu. Dan ini saya kira kita harus ikut mendukung program kebijakan pemerintah Arab Saudi. Kemudian pimpinan yang perlu kami laporkan juga sekilas, bahwa sekarang BPKH sudah melakukan langkah-langkah yang cukup progresif menurut saya di dalam rangka untuk berinvestasi di sektor real, untuk bagaimana supaya dana haji itu, tabungan haji itu betul-betul bisa memiliki nilai tambah. Sekarang ada namanya BPKH Limited di Saudi Arabia, dan sekarang saya lihat sudah mulai berinvestasi sektor real, misalnya untuk mengikuti perintah dari Pak Menko Marinvest untuk semakin memperbanyak jumlah kandungan dalam negeri kita, dan sekarang baru pada sektor bumbu untuk masakan itu kemarin saya dapat informasi sudah 40% bumbu yang digunakan untuk makanan di Arab Saudi untuk jamaah Indonesia itu sudah dari Indonesia. Dan ini kita akan terus perbanyak bagaimana supaya sebagian besar yang dibutuhkan di Arab Saudi itu betul-betul berasal dari Indonesia. Yang perlu saya sampaikan juga, sekarang ini rumah sakit haji di Indonesia itu hanya bisa beroperasi selama haji. Setelah itu mangkrak. Mulai alatnya sampai tempatnya padahal sewanya 1 tahun penuh. Dan kalau sudah mau haji itu kita sibuk untuk melakukan perbaikan alat-alat yang rusaknya bukan karena dipakai tapi karena nganggur selama hampir 1 tahun. Karena itu menurut saya ada baiknya dari wakil rakyat juga memberikan perhatian ini bagaimana supaya rumah sakit haji di Arab Saudi itu bisa berfungsi selama 1 tahun penuh. Sehingga di luar haji itu bisa melayani jamaah-jamaah umroh.
Kalau itu bisa direalisasi, saya kira akan sangat bagus. Di samping kita bisa memberikan pelayanan khusus kepada jamaah umroh, kita juga tidak mengalami idle capacity dari sewa gedung dan juga peralatan-peralatan yang menurut saya sudah sangat bagus sebetulnya, selama ini belum bisa dimaksimalkan. Dan juga yang tidak kalah penting, berdasarkan pengalaman yang saya lihat di lapangan, sekarang ini kan rumah sakit haji itu tidak boleh menangani untuk pasien yang perlu pelayanan tinggi, misalnya operasi, harus dirujuk ke rumah sakit pemerintah Arab Saudi. Saya kira ini juga perlu mendapatkan pertimbangan karena jamaah haji kita sering terkendala. Apalagi ketika dia masuk rumah sakit pemerintah Arab Saudi tidak boleh ada pendamping. Kalau ada pendamping kadang-kadang kesulitan. Misalnya pendampingnya yang ditunjuk itu ternyata orang misalnya dari Jawa, padahal yang didampingi oleh orang dari Aceh. Orang Aceh itu hanya bisa baca Aceh, tidak bisa bahasa Jawa, sehingga pendampingnya percuma saja itu. Nah ini kalau itu bisa ditangani langsung oleh rumah sakit Indonesia, terutama yang masih misalnya kalau bedah minor misalnya itu boleh dilakukan, saya kira ini akan mengurangi masalah yang ada di tempat haji itu. Dan alhamdulillah angka kematian tahun ini sangat menurun drastis dibanding tahun lalu, berkat adanya pemeriksaan yang sangat ketat, terutama dari sisi kesehatan dan usia lanjut terutama yang kira-kira diperkirakan bermasalah. Dan saya lihat yang banyak terjadi di sana adalah terutama jantung, kemudian demensia. Demensia penyakit menua ini yang juga banyak merepotkan di sana. Tetapi secara umum menurut saya pelayanan petugas haji Indonesia, terutama dalam pengadaan fasilitas untuk akomodasi, hotel, kemudian juga konsumsi, itu sudah secara umum sudah diterima dengan baik oleh para jamaah haji. Itu laporan sekilas, kemudian posisi anggaran kami, Kemenko PMK. Jadi ini pertumbuhan anggaran sejak 2019 sampai 2024. Posisi kami sekarang anggarannya adalah 286,5 miliar. Tahun 2023 245 miliar, ya. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan serapan anggaran tahun 2023 adalah 99,10%, mirip dengan Pak Luhut ini, hampir habis gitu. Kemudian posisi sekarang kita 45,59%. Kami berharap tahun ini paling tidak sama dengan tahun lalu untuk capaian serapan anggarannya. Kemudian tahun 2025 itu perut pagu adalah 250,9 miliar. Kemudian yang kami ajukan untuk penambahan anggaran, kami menyiapkan anggaran tidak banyak-banyak, hanya 26,26 miliar lebih sedikit, yaitu untuk program prioritas pengurangan kemiskinan itu 16 miliar lebih, kemudian inisiatif baru untuk mendukung prioritas nasional dalam RKP 2025 10 miliar. Untuk rinciannya seperti yang tertahun di atas, saya kira tidak perlu saya sampaikan secara rinci, dan kita belum berkoordinasi secara intensif dengan pemerintahan yang baru. Tentu saja kemungkinan akan ada perubahan-perubahan sambil menunggu koordinasi atau sinkronisasi dengan pemerintahan yang baru tahun 2025. Kami kira itu pimpinan yang bisa kami sampaikan, beberapa hal baik informasi yang mungkin perlu diketahui maupun usulan penambahan anggaran pagu tahun 2025 yang kami ajukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhajir.